Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 3D Animation Development yang berasal dari berbagai kampus dan daerah ya. Salah satunya saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Muhammad Nur Fadli sebagai ketua dari kelompok 4 3D Animation Development. Di sini kami akan menyampaikan dan sedikit mempresentasikan hasil kerja kami di bidang 3D Animation. Kami beri nama judul dengan judul paket karena animasi yang kami buat ini berhubungan sekali dengan pekerjaan dari seorang yang suka membawa paket, yaitu kurir. Di sini adalah anggota kelompok saya, tentunya saya Muhammad Firly sebagai ketua. Ada Muhammad Reni Saka Saputra, kemudian ada Anggraini Widianingrum, ada Nisa Febrina Hapsari dan Syokil Haq. Untuk Anggraini mungkin ada sedikit masalah ya, jadi beliau tidak bisa hadir untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan hasil kerja kita. Tapi kami tidak akan berhenti untuk menyampaikan apa yang telah kami kerjakan gitu. Nah, kenapa kita mengangkat tema paket dan tema kurir untuk animasi kita? Tentunya dari kondisi lapangan yang terjadi, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi ketika seseorang yang beli paket kemudian kurirnya yang disalahkan. Tapi untuk detail masalahnya seperti apa, ini akan saya berikan pada Shoki. Boleh pada Shoki? Baik, terima kasih. Pertama yaitu riset data. Seperti yang kita ketahui, pada kemajuan zaman pada saat ini, e-commerce merupakan salah satu alternatif dalam hal berbelanja. Terdapat fitur online yang memudahkan penjual untuk menyediakan barangnya sampai ke tempat yang jauh. Tentu, peluang besar bagi pengusaha. Namun, dapat membawa petaka kepada kurir pengantar barang. Kesalahan pesanan biasanya menjadi salah satu faktor penyebab kurir terkena amarah konsumen. Bahkan, pada beberapa kasus, terdapat ancaman seperti berupa senjata tajam, dan seperti kasus yang baru saja terjadi di Banyuasin pada bulan Januari 2023 lalu, dilansir dari tribunnews.com. Seseorang pembeli menolak membayar dan memaksa kurir tersebut kembali mengambil paketnya. Sayangnya, kurir justru berakhir ditusuk menggunakan pisau dan harus melakukan perawatan di rumah sakit. Masih ada banyak contoh kasus yang terjadi. Namun, yang pasti, hal ini jelas menjadi kekhawatiran kurir ketika melakukan pekerjaannya. Takut-takut mereka kembali menerima amarah, padahal kurir sendiri tidak tahu isi paket yang dipesan. Baik, terima kasih pada Shoki telah membantu menjelaskan tentang riset data. Kemudian di sini kita mendapati beberapa sebab dan akibat kenapa sih para pembeli itu selalu memarahi kurirnya, bukan langsung mencari solusi kepada ke customer service atau ke penjualnya gitu. Di sini kami menemukan bahwa bisa saja korban yang menjadi pembeli itu adalah korban penipuan. Bisa saja sebelumnya ataupun mempunyai pengalaman yang kurang mengenakan ketika membeli paket secara online. Kemudian barang yang dipesan tidak sesuai. Ini adalah kejadian-kejadian yang sering terjadi karena mungkin di gambarnya seperti itu, tapi pembeli tidak membaca deskripsi ataupun ternyata dari penjualnya itu tidak jujur, maka barangnya tidak sesuai. Kemudian kurangnya literasi tentang cara penerimaan paket yang benar. Dibayar dahulu baru kemudian dibuka, atau sistem ini biasanya disebut dengan COD gitu, cash on delivery. Biasanya banyak orang yang tidak paham dengan sistem ini, di mana mereka langsung membuka dulu paketnya, kemudian mereview barangnya, kemudian baru mereka memutuskan untuk membayar atau tidak. Tapi seharusnya dalam sistem COD itu kan kita bayar dulu, baru kita lihat paketnya. Nah, tidak tahu cara mengatur barang yang tidak sesuai pesanan. Jadi ketika mereka dapat pesanannya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mengembalikan barang, pada akhirnya mereka malah menyalahkan orang lain tentang ketidaktahuannya gitu. Walaupun banyak mereka juga tidak bisa disalahkan karena kurang ketidaktahuan mereka.
Apalagi anak-anak muda sekarang, anak-anaknya biasanya lebih tahu cara menggunakan e-commerce gitu ataupun online shop. Nah, adapun beberapa akibat dari kemarahan pembeli adalah kata-kata kasar atau makian seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ada ibu-ibu yang berkata-kata kasar. Mungkin tidak bisa saya contohkan, tapi adalah bisa dilihat dan sempat viral gitu. Ancaman banyak sekali ketika ada orang yang membeli sepatu kemudian salah, akan diancam di penjara itu kurirnya. Kekerasan tadi ada di contohnya di atas adalah percobaan pembunuhan juga. Nah, kemudian dari animasi yang kami buat, kami juga menargetkan audiens kita ataupun audiens animasi-animasi tersebut agar pesan yang kami ingin sampaikan itu benar-benar dapat kepada target yang kami inginkan gitu. Untuk target audiens ini akan saya berikan ke Reynaldi. Boleh Reynaldi? Ya, terima kasih, Fadli. Oke, eh, kita lanjut ke nomor 7. Oke, target audiens animasi ini mengutip katadata.com, riset Kredivo dan Katadata Insight Center KIC menunjukkan ada 48% konsumen e-commerce yang berumur 26 tahun sampai 35 tahun yang melakukan transaksi pada tahun 2021. Sehingga target audiens yang hendak kami capai adalah pengguna e-commerce yang dengan rentang umur 25 tahun ke atas. Pada usia ini, informasi masih mudah dipahami dan diterima dengan baik, sehingga diharapkan ke depannya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta membantu edukasi lingkungan sekitar, baik keluarga maupun masyarakat. Oke, jadi solusi yang telah kami sampaikan dari animasi ini, gimana ya, coba ke-9. Penyelesaian masalahnya yaitu melalui animasi tiga dimensi yang digunakan sebagai media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan upaya pencegahan perilaku tidak sopan seperti melampiaskan amarah pada kurir gitu, barang yang ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan harapan. Kelebihan sosialisasi melalui media animasi tiga dimensi adalah animasi adalah tayangan segala umur. Nomor 2, animasi dianggap lebih efektif dan menarik dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Dan ketiga, animasi tiga dimensi sebagai media edukasi dalam menyingkapi barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Nomor 4 adalah animasi dapat disebarluaskan melalui berbagai platform digital kepada masyarakat. Oke, boleh dilanjutin. Oke, alur kerjanya bisa lanjut langsung ke nomor 11 atau langsung kasih ke ini Anissa Febrina. Ya, melanjutkan dari Rinaldi, untuk skema perancangan kita ada pra-produksi, lalu ada produksi, dan ada post-produksi. Terus lanjut. Jadi kalau dari produksi itu nanti kita ngerjain naskah, terus skripnya. Setelah itu di bagian produksi kita mengerjakan animasi mulai dari tahapan awal, dari layouting sampai final. Untuk post production kita mungkin hasilnya serta harapan kita buat animasinya. Metode yang digunakan kita di sini pakai konsep yang pertama, cerita dengan alur maju melalui sebuah peristiwa dan pemecahan masalah di akhir cerita. Yang kedua,
karakter yang digunakan ada 3, kurir, anak sebagai pembeli, dan ibu sebagai mediator. Ketiga, menggunakan cerita yang dekat dengan masyarakat, yaitu kasus yang sudah terjadi. Misalnya kayak seorang gadis membeli barang dan memarahi kurir. Yang keempat, adanya bentuk mediasi dan sebagai penyelesaian masalah. Next. Berikut video animasi yang sudah kita buat. Assalamualaikum, paket. Oke. Untuk harapan mungkin bisa dilanjutkan oleh Syauqi. Baik, untuk harapan kami, yang pertama, dengan adanya animasi ini, dapat menambah wawasan kepada para pengguna aplikasi e-commerce untuk tetap bertutur kata dan berperilaku baik kepada kurir. Baik itu konsumen di bawah umur, ataupun konsumen kepada semua konsumen. Yang kedua, dengan adanya animasi ini diharapkan pembeli dapat memberikan aduan kepada pihak yang tepat. Seperti yang kita ketahui, pada kendala COD terdapat permasalahan pada tidak sesuaian barang. Jadi, konsumen dapat mengajukan aduan kepada penjual sebagai orang yang bertanggung jawab atas pesanan atau barang tersebut. Lanjut. Our next step. Kami berharap animasi 3 dimensi ini dapat menjadi salah satu cara bagi e-commerce untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan berbelanja online. Sehingga animasi yang dibuat dapat disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik.